Oke, soal yang pertama yaitu rangkaian RLC disusun seri seperti pada gambar di bawah. Nah, gambarnya yang ini. Diketahui tegangan sebesar 100 sin 314 T. Nah, dari tegangan ini kita bisa tahu bahwa rangkaian ini adalah rangkaian AC ya. Rangkaiannya rangkaian AC dengan nilai resistornya itu sebesar 300 ohm, kapasitornya sebesar 10 mikrofarad, dan nilai induktornya sebesar 5 Henry. Terus, yang ditanyakan di sini, tentukan A, impedansi total rangkaian. Nah, untuk langkah pertama, ketika kita akan menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu yang diketahuinya apa aja. Dari soal, ini yang diketahui yang pertama yaitu tegangan 100 sin 314 T, terus nilai resistornya 300 ohm, nilai kapasitornya 10 mikrofarad, dan nilai induktornya 5 Henry ya. Sebetulnya kalau di soal sebelumnya itu 5 mH, cuman saya salah nulis soal, tapi langkah pengerjaannya sama aja sih. Jadi di sini saya tulisnya 5 Henry. Nah, untuk menjawab yang pertama, cara mencari impedansi total rangkaian, rumusnya tuh ini. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Dari mana sih rumus Z ini? Nah, rumus Z ini tuh didapatkannya, kalau di teori itu dari sini. Dari rumus tegangan pada rangkaian arus bolak-balik diturunin, jadi dapat Z-nya. Nah, kan rumus tegangan pada rangkaian arus bolak-balik itu ini ya. V kuadrat sama dengan VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Kita jabarin, V-nya itu kan I dikali Z, terus VR-nya itu I dikali R, untuk VL-nya itu I dikali XL, terus untuk VC-nya I dikali XC. Ini kan kuadrat semua. Kalau pada rangkaian seri, arusnya sama. Jadi, di sini arusnya kita bisa keluarin. Jadi, arusnya bisa dicoret. Dapat Z-nya, Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Ini kan Z kuadrat. Kuadratnya kita pindahin ke kanan. Jadi, dapat Z-nya atau impedansi itu adalah akar dari R kuadrat tambah X min XC kuadrat. Nah, dari situ asal-usul rumus impedansinya. Bingung nggak? Bingung nggak, teman-teman? Halo? Nggak teh, paham. Ya. Nah, kalau kita udah dapat tuh rumus impedansinya, rumus Z-nya, kita cari dari poin yang diketahui ini, nilai yang bisa kita substitusiin ke rumus ini tuh apa aja. Nah, yang diketahui kan di sini ada R, C sama L ya, sama V. Tapi kita butuhnya itu R, XL sama XC. Jadi kita harus nyari lagi XL sama XC-nya itu dari mana. Nah, XL sama XC bisa kita dapat dari tegangan yang ini nih. Kan rumus XL tuh omega L. Nah, omeganya kita cari dulu. Omeganya didapat dari tegangan yang ini. Yang 100 sin 314 T. Tegangan itu kan persamaannya Vm sin omega T. Jadi, 100 ini adalah V maksimumnya, dan 314 ini adalah omega. Nah, dapat deh omeganya adalah 314. Kemudian kita masukin untuk cari XL. XL itu kan omega L. Kita masukin omeganya 314, terus L-nya itu kan diketahui di soal 5 Henry. Jadi tinggal kita kalikan 314 dikali 5 sama dengan 1570 ohm. Kemudian untuk rumus XC, itu 1 per omega C
Didapat nilai X-nya yaitu 1 per omeganya tadi 314 dikali C-nya yaitu 10 mikrofarad atau 10 kali 10 pangkat min 6. Dapat nilai X-nya yaitu 318,47 ohm. Udah dapet nih nilai XL sama XC-nya. Terus kita eksekusi masukin lagi ke sini, ke rumus yang impedansi tadi. Dimasukin, nilai R-nya tadi 300, nilai XL-nya 1570, dikurangin nilai XC-nya 318,47 dikuadratin. Hasilnya ini 1286,98 ohm. Lalu Z-nya bisa kita rubah ke dalam kilo dengan cara menggeser 3 angka ke depan. Dapat deh pertanyaan yang pertama, ini jawabannya. Bisa diikutin sampai situ? Bisa teh. Oke. Habis itu saya lanjut ya ke pertanyaan yang B. Yang B itu yang ditanyainnya adalah arus total maksimum yang mengalir. Nah, untuk arus total maksimum yang mengalir, ini kita cara mencarinya pakai hukum Ohm atau I maksimum sama dengan I maksimum dibagi impedansi. Karena di sini rangkaiannya rangkaian AC, jadi bukan dibagi resistor ya, tapi dibaginya impedansi. Impedansinya yang ini, yang kita dapatkan dari poin yang pertanyaan A. Jadi V maksimum dibagi impedansi sama dengan V maksimumnya 100 volt dibagi Z-nya yang ini. Jadi dapat hasilnya I maksimum yang mengalir itu adalah 70,7 mA. Dilanjut lagi atau cukup paham kan ya untuk nyari arus? Hukum Ohm aja itu. Paham teh. Ya. Oke. Terus yang C, tegangan maksimum pada masing-masing komponen. Jadi yang ditanyain di sini tuh komponennya kan yang ditanyain itu tegangan maksimum pada masing-masing komponen. Nah, komponennya di sini ada resistor, induktor, sama kapasitor. Berarti kita harus mencari tegangan di resistor. Nah, ini batasnya. VR itu dari sini sampai sini. Kita harus cari VR, harus cari VL sama VC. Caranya pakai hukum Ohm lagi. Jadi untuk mencari V maksimum pada komponen resistor, itu caranya I maksimum dikali hambatannya, yaitu resistornya. I maksimumnya dari poin yang nomor B, jadi 77,7 dikali nilai resistornya, yaitu 300 ohm, dapat dV maksimum resistornya, yaitu 23,31 volt. Kemudian kita cari V maksimum pada induktor atau VL, V maksimum L ya. Caranya sama kayak tadi, I dikali hambatannya atau XL. I maksimumnya 77,7 dikali XL-nya 1570. Jadi V maksimum induktornya yaitu 122 volt. Nah, untuk yang kapasitor, ini maksimum dikali XC. XC-nya 318,47. Jadi P maksimumnya adalah 24,74 volt. Gimana yang nomor yang bagian C? Sama ya, kayak nomor B juga ya, kayak yang bagian B. Pakai hukum Ohm. Bisa diikutin? Bisa teh. Bisa, oke. Lanjut ke yang D. Di sini yang ditanyainnya yaitu sifat rangkaian. Nah, untuk mencari sifat rangkaian,
Waktu saya mengambil fisika dasar 2, saya diajarinnya cukup sampai sini aja. Di sini. Materinya nih yang di catatan ini. Jadi ketika kita ingin melihat sifat rangkaian itu, kita lihat dari XL sama XC-nya. Kalau XL-nya lebih besar daripada XC, berarti rangkaiannya bersifat induktif. Atau sudut pasanya itu positif. Kalau XC-nya lebih besar dari XL, berarti rangkaiannya kapasitif. Sudut pasanya negatif. Kalau XC-nya sama dengan XL, rangkaiannya bersifat resistif. Jadi, fasanya itu sama dengan 0. Biasanya, kalau di yang rangkaian resistif, ini frekuensinya disebut frekuensi resonansi. Nah, kalau di soal ini, sifat rangkaiannya kita bisa lihat dari ini yang tadi, poin yang A. Kita lihat dari XL sama XC-nya. Sini, XL-nya kan 1570, XC-nya 318,47. Jadi XL-nya lebih besar daripada XC. Berdasarkan yang catatan tadi, dapat kita simpulkan bahwa sifat rangkaian ini bersifat induktif. Jadi pasanya positif. Nah ini. Tapi kalau teman-teman nanti di semester 3 mengambil mata kuliah dasar energi elektrik atau rangkaian elektrik, untuk melihat sifat rangkaian itu biasanya dikenalkan dengan diagram fasor. Nah, untuk melihat sifat rangkaiannya, itu kita lihat dari sudut fasornya. Untuk mencarinya itu pakai ini. Tan theta sama dengan XL min XC dibagi XR. Sini XL-nya 1570 dikurangi 318,47 dibagi XR itu sama dengan R ya, jadi 200 ohm. Dapat nilainya 6,257. Nah, untuk tetanya itu yaitu arkes tangan dari 6,257. Dapat nilai sudutnya 80,91. Sudutnya bernilai positif. Kalau sudutnya bernilai positif, kalau di dasar energi elektrik itu disebutnya leading. Kalau di fisika kita belum sampai ke sana. Jadi hanya pengenalan aja. Itu dulu saya diajarkannya baru sampai sini. Baru sampai catatan yang ini. Gimana sifat rangkaian? Bingung? Kalau saya belibet ngejelasinnya enggak? Bisa diikutin sifat rangkaian? Bisa teh. Lumayan. Oke, jadi yang selanjutnya pertanyaan terakhir dari nomor 1, gambarkan gelombang VT dan IT. Nah, untuk gambar gelombang, ini kita tentukan dari sifat rangkaian. Nah, dari sifat rangkaiannya kan di sini saat XL lebih besar daripada XC, kan di sini sifat rangkaiannya induktif ya, berarti XL-nya lebih besar daripada XC. Maka tegangannya akan mendahului arus. Di sini kita gambar grafiknya, si tegangannya mendahului arus. Tegangannya mendahului arus sebesar 90 derajat. Terus arusnya tertinggal sebesar 90 derajat. Ada digambar. Tinggal digambar gelombang aja. Kayak gini. Jadi si yang tegangan mulainya dari 90, dari sudut 90. Terus kalau yang arus mulainya dari 0. Nah, kalau
di mata kuliah semester 3, ini tuh ada di daya 1 pasa. Kalau arus tertinggal itu ini disebutnya leading. Arusnya tertinggal sebesar 90 derajat. Boleh ditarik grafiknya kayak gini. Kalau mau mulai tegangannya dari 0, harusnya mulai dari min 90 derajat. Selesai nomor 1. Ada yang mau ditanyain dulu dari nomor 1? Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau dari Kang Jaka sama Kang Taufik ada yang mau nambahin? Oke. Jadi bisa dilanjut ke nomor 2 ya. Nah, untuk nomor 2, ini rangkaian RLC disusun secara paralel, seperti pada gambar di bawah. Diketahui tegangan sebesar 100 volt dengan frekuensi 50 Hz dan R sebesar 200 ohm, C sebesar 5 mikrofarad, dan L sebesar 10 mH. Tentukan yang pertama impedansi total rangkaian. Gambar rangkaiannya seperti ini. Jadi resistor, induktor, sama kapasitornya disusun secara paralel. Untuk langkah pengerjaan, seperti biasa kita tulis dulu poin-poin yang diketahuinya apa, agar mempermudah kita nanti ketika menghitung atau memasukkan nilai ke rumus ya. Jadi kita tulis dulu poin-poin yang diketahuinya apa. Ini yang diketahuinya tegangan V sebesar 100 volt, terus frekuensinya F 50 Hz, R-nya 200 ohm, C-nya 5 mikrofarad, sama L-nya 10 mH. Terus untuk mencari impedansi total rangkaian, rumusnya ini kalau di rangkaian paralel. Kenapa rumusnya kayak gini? Karena kalau di rangkaian paralel, kan yang samanya tegangan. Jadi rumusnya didapat kayak gini. Kita tinggal cari XL sama XC-nya. Karena R-nya kan di sini udah diketahui. Kita cari dulu XL sama XC-nya. Sama seperti nomor 1, untuk mencari XL sama XC, langkah pertama tuh kita harus mengetahui dulu omeganya berapa. Nah, untuk mengetahui omega itu didapat dari persamaan tegangan. Nah, untuk tegangan itu kan Vm sin omega T. Nah, kalau di soal yang rangkaian paralel ini, yang diketahuinya frekuensi. Kita cari tahu lagi, kalau diketahuinya frekuensi untuk mendapatkan omega apa sih? Nah, kalau untuk yang diketahuinya frekuensi, untuk mendapatkan omega itu adalah 2Vf. Berarti kita tinggal kaliin aja 100 sin 2Vf, dapat ininya, omeganya yaitu 100V. Kalau mau dihitung lagi, yaitu sekitar 314,159. Nah, omeganya itu 314,159. Kemudian kita cari XL-nya. Ini langkah pengerjaannya sama kayak soal nomor 1 tadi, hanya rangkaiannya paralel aja. Bedanya. Nah, untuk XL, omega L, jadi kita kaliin omeganya sama nilai induktornya. Induktornya 10 mH. Jadi nilainya 3,14159. Terus untuk yang XC, ini XC sama dengan 1 per omega C, sama dengan 1 per 314,159 dikali 5 mikrofarad.
sama dengan 636,62 ohm. Kita masukin nilai-nilainya ke rumus yang tadi, rumus impedansi. 1/1/200 kuadrat ditambah 1/3,14159 dikurangi 1/636,62 dikuadratin. Ini sebenarnya selera teman-teman aja gimana, mau dibulatkan atau enggak. Jadi di sini dapat impedansinya sama dengan 3,1567 ohm. Perbedaannya dari yang nomor 1 itu dari rumus impedansinya aja sih, karena rangkaiannya paralel, jadi kayak gini. Tapi untuk step pengerjaannya sama persis kayak nomor 1. Untuk arus maksimum, nah kalau yang tadi kan, kalau yang di nomor 1, yang ditanyain itu arus maksimum pada masing-masing arus maksimum ya secara keseluruhan. Nah, kalau pada rangkaian paralel kan tegangannya sama. Jadi yang kita cari di sini arus maksimum pada masing-masing komponen. Kalau tadi kan tegangan maksimum pada masing-masing komponen. Nah, kalau sekarang pada rangkaian paralel ya terus kalau tegangannya sama. Jadi kita cari arus maksimum pada masing-masing komponen. Untuk mencarinya sama kayak tadi nomor 1 pakai hukum Ohm juga. Ya maksimum sama dengan V per R untuk yang resistor. Jadi 100 dibagi 200, 100 volt dibagi 200 ohm sama dengan 0,5 ampere. Terus untuk yang induktor, P per XL sama dengan 100 volt dibagi 3,14159. Dapat nilai arusnya yaitu 31,83 ampere. Terus untuk yang kapasitor, nilai arus maksimumnya yaitu V dibagi XC sama dengan 100 volt dibagi 636,62 ohm, dapat nilai arusnya yaitu 0,157 ampere. Itu untuk yang bagian B. Terus untuk yang nomor untuk yang bagian C, yang ditanyain itu arus total maksimum yang mengalir. Untuk arus total maksimum yang mengalir, untuk rangkaian paralel ini ada rumusnya, yaitu I sama dengan akar IR kuadrat ditambah IL min IC kuadrat. Tadi kan kita udah dapat nilai IR, IL sama IC-nya dari yang poin B, dari yang bagian B. Jadi kita tinggal masukin aja nilai-nilainya. Sini IR-nya 0,5 dikuadratin ditambah 31,83 dikurangi 0,157 dikuadratin. Nah, hasilnya akar dari ini adalah 31,67 ampere. Ada yang mau ditanyain dulu sampai yang bagian C? Mau nanya. Boleh. Ya, boleh. Silakan. Yang ini teh, yang mau lihat yang omega ini. Omega boleh? Kan itu 100 V ya. V-nya itu berapa teh? V-nya itu 3,14159. Kalau di kalkulator? Oh, Ya. oh ada berarti 3,14159 nilai V-nya. Ya. Iya, kalau di kalkulator saya. Sebenarnya 3,141592654 kepanjangan sih, jadi saya bulatkan aja. Bukan nilai V itu bukan 3,14 gitu ya teh? Iya, sama aja sih, 3,14. Oh sama aja berarti nggak apa-apa itu ada 159-nya. Nggak apa-apa, ini sesuai selera sih. Oh Mau iya. ditulis, mau ditulis 100 V juga nggak apa-apa sebetulnya. Oh iya teh. Masih teh Beda ya. pemulatan. Iya, sama-sama. Betul kayak gitu kan? Kan? Iya, boleh. Iya.
Ya, ya seperti itu. Jawab ya. Di sini saya juga mau ngasih tahu kenapa kalau cara cari arus total maksimum nggak dijumlahin ini ya, nggak dijumlahin dari yang bagian B. Kenapa sih pakai rumus ini gitu? Karena dari si kapasitor sama induktor ini punya waktu delay masing-masing, jadi kita nggak bisa langsung jumlahin secara langsung dari poin yang B ini. Jadi kita harus pakai rumus ini untuk tahu arus total maksimum yang mengalirnya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Lanjut teh. Lanjut, oke siap. Nah untuk selanjutnya sifat rangkaian. Yang ditanyainnya sifat rangkaian sama kayak nomor 1 tadi. Untuk sifat rangkaian kita lihat dari XL sama XC-nya. Nah untuk di nomor 2 ini XL-nya 3,114 ya, 3,14. Terus XC-nya 636,62. Di sini kita bisa lihat perbandingannya ya, mana yang lebih besar. Jadi XC-nya lebih besar daripada XL. Maka dapat disimpulkan rangkaiannya bersifat kapasitif. Fasanya negatif. Nah, untuk memastikan pakai rumus yang tadi lagi, tan theta sama dengan XL min XC. Kita masukin nilainya, dapat hasilnya min 3,167. Terus tetanya tan inverse dari min 3,167 dapat nilainya negatif 72,476. Atau kalau di sini disebutnya lagging ya. Lagging harusnya mendahului. Untuk pertanyaan terakhir yang bagian E, gambarkan gelombang VT sama IT. Sama kayak yang tadi, yang nomor 1, dilihat dari XC sama XL. Nah, kalau XC-nya lebih besar daripada XL, berarti si tegangannya tertinggal dari arus. Atau arusnya mendahului tegangan V. Berarti ketika arusnya di sini 0 derajat mulainya, tegangannya tertinggal di sini di min 90 derajat. Gambar gelombangnya seperti ini. Kalau tegangannya dimulai dari 0 juga boleh. Harusnya dimulai dari 90 derajat. Itu. Cukup sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nomor 2 cukup, bisa diikutin. Bisa teh. Oke, lanjut nomor 3 ya. Ya teh. Nah, untuk nomor 3, sini materinya materi tentang induksi elektromagnetik. Soalnya ini diketahui dua buah kawat terhubung pada resistor 10 ohm. Seperti pada gambar di bawah. Terus kemudian kawat CD dengan panjang 30 cm digerakkan tegak lurus memotong medan magnet dengan arah keluar bidang sebesar 0,6 Tesla pada kecepatan 20 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah tentukan gaya gerak listrik yang terjadi. Di sini untuk menjawab sama seperti soal-soal sebelumnya. Pokoknya kalau ngerjain soal fisika, usahakan tulis dulu yang diketahuinya apa. Nah, di sini yang diketahuinya nilai resistornya 10 ohm. Terus panjang kawatnya ini panjangnya itu 30 cm. Kita rubah dulu ke dalam meter.
Jadi 30 kali 10 pangkat min 2. Terus untuk medan magnetnya, kuat medan magnetnya, yaitu 0,6 Tesla. Terus untuk kecepatannya 20 meter per sekon. Udah ditulis poin-poin yang diketahuinya. Terus kita lihat pertanyaannya. Yang pertama yaitu gaya gerak listrik yang terjadi. Yang ditanyainnya GGL. Nah, pada materi induksi elektromagnetik yang ini menggunakan hukum Lenz. Hukum Lenz. Jadi untuk mendapatkan GGL, persamaannya ini, rumusnya ini. Jadi GGL sama dengan kuat medan dikali panjang kawat dikali kecepatannya, terus dikali sin theta. Nah, di soal di sini disebutkan bahwa kawatnya itu digerakkan tegak lurus memotong medan magnet. Kalau tegak lurus berarti tetanya itu sebesar 90 derajat ya. Sebesar 90 derajat. Nah, berarti kita tinggal masukkan nilai-nilai yang diketahui di sini. Kuat medannya yaitu 0,6 dikali panjang lengannya 30 kali, panjang kawatnya 30 kali 10 pangkat min 2. Terus kecepatannya 20 dikali sin 90 derajat. Nah, sin 90 derajat itu nilainya 1 ya. Jadi kita tinggal kaliin aja yang ini, 0,6 dikali 30 kali 10 pangkat min 2 dikali 20. Hasilnya yaitu 3,6 volt. Jadi ikutin sampai situ. Sampai yang A. Ini materi induksi elektromagnetik. Hukum Lenz. Bisa, Teh. Bisa, oke. Terus kita lanjut ke yang B ya. Arus yang mengalir akibat timbulnya medan magnet. Nah, ini sama kayak soal sebelumnya. Caranya untuk mencari arus, itu GGL dibagi nilai hambatannya. Di sini kan dari yang A kita udah tahu GGL-nya itu yaitu 3,6 volt. Terus untuk hambatannya, nilai resistornya itu 10 ohm. Maka didapat nilai arusnya yaitu 0, R. Terus untuk yang bagian C, di sini ditanyainnya gambar arah arusnya. Nah, di sini berarti kita menggunakan kaidah tangan kanan ya. Ada yang masih belum tahu kaidah tangan kanan? Atau masih bingung? Coba kalau diketahuinya kan di sini si kawatnya itu digerakkan tegak lurus memotong medan magnet dengan arah keluar bidang. Makanya di sini dilambangkannya titik. Kalau dia keluar dari arah bidang, berarti dia mengarah ke kita ya, ke pembaca. Betul nggak? Ada yang masih bingung nggak? Kan ada dua lambang ya, titik sama kali. Kalau kali dia masuk ke dalam bidang, kalau titik dia mengarah ke luar bidang. Ada yang masih bingung untuk kaidah tangan kanan? Halo? Cukup deh. Ngerti ya? Nah, di sini kan keluar bidang, berarti ke arah kita. Terus si V-nya ini ke kanan. Kalau di hukum Lenz, untuk gaya Lorentz, kalau V-nya ke kanan, maka si gaya Lorentz-nya atau F-nya itu akan selalu berlawanan dengan arah kecepatan. Berarti kalau V-nya ke kanan, si F-nya akan ke kiri. Kalau F-nya ke kiri,
si kuat medannya, arah medan magnetnya keluar, berarti arah arusnya kemana coba? Dari C ke D atau dari D ke C? Arah arusnya. Jangan tegang ya, di sini kita sharing. Coba dijawab dulu aja. Dari mana coba? Dari C ke D atau dari D ke C? Kan F-nya ke sana, terus arah B-nya ke arah pembaca, ke arah kita. Berarti arah arusnya kemana? Halo? Masih ada? Halo? Ya teh ada. Ayo, ditebak aja kemana? D ke C. D ke C harus. Kenapa kayak gitu? Kan disuruh milih. Masih pada bingung ya kaidah tangan kanan? Bingung nggak? Ayo dijawab jujur aja. Rada bingung teh. Ada bingung ya? Masih bingung teh. Ah, kalau bingung, ini saya coba jelasin secara visual. Tapi pakai tangan saya aja nggak apa-apa ya? Ya gak apa-apa teh. Karena di sini di soal ya, arahnya itu keluar dari bidang kan? Keluar dari bidang. Berarti anggap ini tuh bidang. Terus kalau keluar berarti ke arah kita kan, ke arah pembaca. Ya nggak? Iya teh. Ya, Ya, arah teh. kita. Nah, V-nya ke sana. V-nya ke kanan. Kalau di kaidah tangan kanan tuh, ini tuh B, ini tuh F, si telapak tangan itu F, terus si jempolnya itu bisa kita analogikan sebagai arah arusnya gitu. Kalau B-nya ke arah kita, terus F-nya ke sana, F-nya ke sana, maka si arah arusnya ke bawah. Bingung nggak? Ke bawah ya. Iya teh. Kebayang nggak? Kebayang. Kebayang sekarang? Iya teh, udah. Kebayang ya. Saya bisa lanjut ya. Nah, di sini ada jawabannya. Ketika V-nya ke kanan, gaya Lorentz-nya itu selalu berlawanan, jadi dia ke kiri. Terus untuk arah arusnya mengalir dari C ke D. Ya, bisa dipahami sampai situ? Bisa teh. Tapi kalau misalnya saya ngejelasinnya agak belibet atau bingung, dikasih tahu aja ya. Kalau ada yang mau ditanyain nanti di grup juga silahkan. Di grup lain. Saya lanjut ke nomor 4. Di sini diketahui sebuah permukaan berbentuk persegi dengan sisi 5 cm dan memiliki permukaan ke arah sumbu Y. Terus, medan magnetnya sebesar 10 Tesla diberikan pada permukaan tersebut. Hitung dan gambarkan flux yang bekerja jika, nah yang pertama itu, medan magnet tegak lurus permukaan A. Ini materinya sama, materi bab induksi elektromagnetik juga, tapi bagian flux magnet. Nah, di sini yang bagian A, kita diminta untuk menghitung besarnya flux sama menentukan arah medan magnetnya
kalau kalau medan magnet itu tegak lurus permukaan A. Untuk yang A, rumus dari flux itu pada bab induksi elektromagnetik, rumus flux itu yaitu B dikali A dikali cos theta. B-nya itu kuat medan magnet, B-nya kuat medan magnet, A-nya itu luas permukaan. Terus dikali cos theta. Nah, theta-nya itu sudut yang dibentuk antara garis normal sama arah medan magnetnya. Oh, saya belum bilang yang diketahuinya ya. Yang diketahuinya kan di sini sisinya 5 cm ya. Sisi. Nah, bentuk objeknya itu persegi. Untuk mencari luasnya, sisi kali sisi. Jadi, A-nya sama dengan 25 cm kuadrat. Nah, kalau dirubah ke dalam meter, jadi 25 kali 10 pangkat min 4. Terus untuk kuat medan magnetnya sebesar 10 Tesla. Jadi kita bisa substitusi ke rumus flux di sini, angka-angka yang ini. B-nya 10, A-nya 25 kali 10 pangkat min 4, terus untuk cos theta, theta-nya dilihat dari gambar. Jadi kita disuruh menentukan dulu gambar medan magnetnya, gambar arah medannya seperti apa kalau dia tegak lurus sama medan magnet. Nah, kan di sini tegak lurus. Berarti dia arah medan sama garis normalnya itu sejajar. Kalau sejajar, sudut yang dibentuknya yaitu sebesar 0 derajat. Ya, bisa diikutin? Bisa. Oke, mantap. Nah, karena sudutnya 0 derajat, berarti cos 0 itu kan 1. Kita kaliin aja B kali A-nya. 10 kali 25 kali 10 pangkat min 4 dikali 1. Hasilnya yaitu 25 kali 10 pangkat min 3. Satuan flux itu Weber ya. Karena Tesla dikali meter kuadrat. Ini satuannya Weber. Terus untuk yang bagian B, kita diminta untuk menghitung dan gambarkan flux yang bekerja jika medan magnet sejajar permukaan A. Jadi disuruh ngegambar lagi sama kayak yang A, disuruh ngegambar arah fluxnya sama hitung juga. Nah, di sini kan dia sejajar permukaan A. Kan garis normal. Terus si arah medannya sejajar sama permukaan A. Berarti kalau dia sejajar, kan garis normal selalu lurus nih. Kalau sejajar, berarti dia ngebentuk tegak lurus ya. Kalau tegak lurus, sudut yang dibentuknya itu sebesar 90 derajat. Nah, ini untuk gambar flux yang bekerjanya atau gambar arah medannya. Terus kita hitung nilai fluxnya. Flux sama dengan B dikali A dikali cos theta, sama kayak yang A tadi. Nah, tapi cos theta-nya cos 90 derajat. Kalau cos 90 itu kan nilainya 0. Jadi fluxnya sama dengan 0 Weber. Untuk yang C, medan magnet membentuk sudut 30 derajat dengan permukaan A. Jadi, dia ngebentuk 30 derajat. Berarti sudut yang dibentuknya itu 60 derajat, ya nggak? Kan dia medan magnetnya ngebentuk sudut 30 derajat terhadap permukaan A. Jadi sudut di sini tinggal 60 derajat, karena 90 dikurangi 60. Iya kan? 90 dikurangi 30 jadi 60. Ya ampun, maaf. 90 dikurangi 30 jadi
Tetanya di sini 60 derajat. Jadi kita bisa hitung fluxnya B dikali A dikali cos tetanya 60 derajat. Cos 60 itu 1/2 setengah. Jadi nilai fluxnya 12,5 kali 10 pangkat min 3 Weber. Udah deh selesai. Sampai situ dulu yang bisa saya sampaikan.